البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, masih di muka surat 354. Qal ka'immatil bid'ah wa man jara majrahum minal muttahamin, seperti para pemimpin kebid'ahan dan orang-orang yang berjalan seperti perjalanan mereka dari kalangan orang-orang yang tertuduh agamanya, itu dicurigai agamanya. Fa innahum laisu indal ummati min hamalatil ilm, karena sesungguhnya mereka di umat ini bukan termasuk dari para pembawa ilmu, bukan para ulama. Mubtadi'ah bukan ulama. Seperti apa? Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Apa itu? I'lam rahimakallah annal ilma laisa bikasratir riwayah walal kutub. Baik, bahwasanya ilmu itu bukan dengan apa banyaknya riwayat ataupun kitab. Kemudian disebutkan wa anna ahla sunnati wa jamaah huwal alim wa in qalla kutubuhu, atau yang semacam itu. Wa in kana qalilal kutub wa riwayah, walaupun dia sedikit kitabnya dan riwayatnya, maka dialah yang alim yang sebenarnya. Baik, ini ketika dibandingkan antara apa? Ahlus sunnah dengan ahlul bidah, maka ulama di ahlus sunnah. Adapun kalau disebutkan secara taqyid boleh. Ada apa? Bahkan orang kafir ada ulamanya, ulama Bani Israel misalkan, atau orang-orang yang jahat, ulama usu, nah itu boleh. Tapi kalau ulama yang secara mutlak itu hanyalah untuk apa? Orang-orang yang setia kepada ilmu dan sunnah. Baik, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala di dalam Jami' Bayanil Ilm, apa itu? Ajmal ulama ala anna ahlal kalam laisu min tabaqatil fuqaha. Bahwasanya ulama telah bersepakat bahwasanya ahli kalam bukan termasuk dari jajaran para fuqaha. Kemudian disebutkan bahwasanya para fuqaha adalah apa? Ahlul athar. Walaupun apa? Derajat mereka bertingkat-tingkat. Tayyib, intaha bitasarruf. Wa qad ishtahara an haula'il a'immah an-nahyu 'anit taqlid. Dan telah terkenal dari para ulama tadi apa itu? Larangan untuk mengekor. Kita boleh taat kepada ulama, bahkan diperintahkan, tetapi apa? Taat di dalam perkara yang ma'ruf. Gimana kita tahu itu ma'ruf? Kita lihat hujahnya, kita lihat dalilnya dan argumentasinya. Bukan sekedar mengekor, tidak tahu kenapa harus ke sana, kenapa harus begini dan seterusnya. Wal hasu 'ala tiba'il kitabi was sunnah, dan dorongan untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kama ruwiya anil Imami Ahmad, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad. Baik. Mengatakan ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah. Saya merasa heran dengan suatu kaum yang mereka telah mengetahui sanad dan kesahihannya, yadhabuna ila ra'yi Sufyan, tapi mereka memilih pendapat Sufyan. Maksudnya adalah apa? Tidak memilih dalil, tapi memilih orang yang tidak maksum dengan alasan oh ini ulama besar dan seterusnya. Tayyib, sampai sekarang asar ini tidak diketahui sanadnya, cuma disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Makanya Syekhuna Muhammad bin Hizam pun mengatakan saya tidak mengetahui ini sumber penukilannya. Boleh jadi di antara makhtutat yang pernah beliau jumpai, karena beliau adalah rohal. Memang beliau adalah sering keliling dunia untuk belajar sampai ke Irak dan seterusnya, mendapatkan sanad di sana, mendapatkan ilmu di sana. Boleh jadi di antara lapisan-lapisan makhtutat itu beliau mendapatkan itu, yang sampai sekarang belum dicetak, sehingga kita belum menemukan. Wallahu ta'ala yaqul, sementara Allah ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, maka hendaknya orang yang menyelisihi syariat Nabi, hendaknya dia waspada atau merasa takut, takut atau hadar yaitu menghindari antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, untuk mereka itu tertimpa fitnah atau mereka tertimpa siksaan yang pedih. Atadrimal fitnah, apakah engkau tahu apa itu fitnah? Al fitnatu syirik, fitnah yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan, yaitu apa? Fitnah di dalam hati. La'allahu idza radda qaulahu aw ba'da qaulih, boleh jadi kalau dia membantah atau menolak sabda Rasulullah atau sebagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zayq fayahlik, yaitu apa? Akan
terjadi suatu penyimpangan di dalam hatinya lalu dia binasa. Baik, kita lanjutkan. Qala Malikun rahimahullah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Semua orang boleh diambil ucapannya dan boleh ditinggalkan kecuali pemilik kubur ini, mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW. Tayyib, ini sahih dari Imam Malik. Cuma ana tidak menukilkan di sini, tapi ana nukilkan di tempat lain. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir, dalam Al-Awsat kalau tidak salah ana dapatkan. Ini sahih dari Malik, dan juga sahih dari Mujahid, dan juga sahih dari Ibnu Abbas. Kalau dari Ibnu Abbas hasan sanadnya, dan lebih baik itu. Cuma justru kurang terkenal dari Ibnu Abbas, tapi para masyayikh kita di Damat mengatakan ini hasan dari Ibnu Abbas, dan memang sanadnya hasan. Di dalam Al-Awsat punya At-Tabrani kalau nggak salah ana nukilkan itu. Baik, ini harusnya dilengkapkan di sini, bagus. Wa qala Syafi'i rahimahullah, ini sebagaimana dalam I'lamul Muwaqqi'in punya Ibnul Qayyim yang kedua muka surat 282. Ajma'al ulama'u ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah bersepakat bahwasanya barang siapa telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakul lahu an yada'aha liqauli ahad. Tidak boleh bagi dia untuk meninggalkannya karena ucapan seseorang. Ucapan Syafi'i tentang masalah ini banyak, intinya sama. Ila ghairi dzalika min kalamil a'immah, dan ucapan-ucapan yang lain dari perkataan para imam fil hasi ala littiba wa dhammit taqlid, yang mendorong untuk mengikuti Rasul dan mencela sikap mengekor kepada sesuatu yang bukan hujjah, tanpa hujjah. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-20 muka surat 232. Qad ittafaqal a'immatu ittifaqan yaqinan. Para imam telah bersepakat dengan kesepakatan yang yakin, sampai tingkat yakin. Ala wujub ittiba'ir Rasul, tentang wajibnya mengikuti Rasul. Ini jelas. Karena dalilnya sangat jelas. Wa ala anna kulla ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak, dan bahwasanya setiap orang boleh diambil ucapannya dan boleh ditinggalkan illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah SAW. Kecuali kalau orang itu mendatangkan hujjah, mendatangkan kebenaran, maka wajib diikuti, karena ini bagian dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Cuma melalui perantara para pembawa kebenaran tadi. Karena kalau kita sombong, hakikatnya bukan sombong terhadap dia, tapi kesombongan terhadap siapa? Terhadap Allah Ta'ala, terhadap al-haq yang dia kirimkan lewat hamba-hamba tadi. Tayyib. Kemudian Wa idza, ini jadda tertulis di sini ya. Wa idza jadda li wahidin minhum qaulun. Dohirnya kurang wawu ya. Wa idza wujida li wahidin minhum qaulun qad ja'al hadisu sahih bi khilafih. Apabila didapatkan salah seorang dari mereka itu suatu perkataan, sementara telah datang hadis yang sahih yang menyelisihinya, berarti bukan jadda tapi memang wujida. Fala budda lahu min udhrin fi tarkih, maka dia pasti punya udur kenapa sampai meninggalkan hadis tadi. Dia ini kembali ke siapa? Para a'immah tadi. Jadi kita dilarang taklid pada mereka, tapi juga tidak kemudian kita hinakan mereka ketika tampak menyelisihi suatu dalil. Boleh jadi ada udur karena mereka adalah para imam. Tidaklah mereka diangkat oleh Allah kecuali karena mereka adalah orang yang berusaha ikut kebenaran dan berusaha setia membela kebenaran. Cuma mereka tidak maksum. Pasti ada udur kalau suatu ketika keliru, mungkin belum tahu dalil yang tentang itu, atau belum memahami dalil yang itu, dan seterusnya. Atau hadisnya sampai tapi dengan sanad yang dhaif dan semacam itu di sisi mereka. Qal fala budda lahu min udrin fi tarkih, maka pasti dia punya udur ketika meninggalkan dalil tadi. Wa jami'ul a'dzar salah satu asnaf. Jenis keseluruhan udur ada 3 macam. Dan dari jenis ini ada percabangannya. Ahaduha, yang pertama, ada mu'tiqadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dia tidak yakin Rasulullah mengucapkan itu. Kalau dia yakin ini sabda Rasul, tidak mungkin dia sebagai imam akan sengaja menyelisihinya. Wasani ada mu'tiqadihi iradatatil kal mas'alah bidzalikal qaul. Dia tidak yakin
ketika Rasulullah mengucapkan itu, Rasulullah menginginkan masalah tersebut, yaitu dia menyangka, oh ini hadisnya membahas masalah lain, bukan masalah yang sedang kita bahas ini. Dalam pandangan beliau. As-salis, yang ketiga, anna dzalikal hukum mansukh, bahwasanya hukum ini mansukh di sisi beliau. Tayyib, ini adalah bagian dari ijtihad. Intaha min kalam raf'il malam an a'immatil a'lam. Tapi kita langsung ngambilnya dari Majmu'ul Fatawa. Tayyib, kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa humut ta'ifatul mansurah. Mereka ahlu sunnah wal jamaah itulah kelompok yang tertolong dengan dalil yang ma'ruf. Alladzi qala fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, la tazalu ta'ifatum min ummati alal haqqi zahirin. Dalam lafaz yang lain mansurin. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang mereka itu tegak di atas kebenaran. Dalam lafaz yang lain alal haqqi mansurin, mereka senantiasa tertolong di atas kebenaran. Sehingga dikatakan ta'ifah mansurah. Dalam lafaz yang lain mansuratan. La yadurruhum man khalafahum. Mereka tidak akan dirugikan oleh orang yang menyelisihi mereka, wala man khazalahum, ataupun orang yang menelantarkan mereka, karena Allah yang menjadi wali mereka. Hatta taqumas saah, sampai datangnya hari kiamat, yaitu apa? Datangnya alamati qurbil qiyamah, alamat dekatnya hari kiamat. Fanas'alullah an yaj'alana minhum, maka kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk dari kalangan mereka. Wa alla yuzigha qulubana. Karena kalau nggak salah Anda dapatkan, iya betul, yaitu apa? Allah yuzigha. Ini kurang ya. Dan agar Allah Ta'ala tidak menyelewengkan, memesongkan, memalingkan hati-hati kita. Ba'da id hadana, setelah dia memberikan hidayah kepada kita. Wa yahabalana min ladunhu rahmah, dan memberikan karunia kepada kita rahmah dari sisinya. Innahu huwal wahhab, sesungguhnya dialah yang maha memberi karunia. Ini istilahnya apa? Iktibas, mengambil cahaya dari lafaz ayat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbih. Wallahu a'lam, semoga salawat dari Allah tercurah kepada Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya. Masya Allah ya, kita sudah mendekati akhir. Tayyib, insyaallah berarti selesai hari Sabtu dohirnya ya. Tayyib, qala rahimahullahu ta'ala qauluhu al-mansurah ay bil hujjati wal bayan au bisayfi was sinan. Mereka itu tertolong, yaitu dengan apa? Argumentasi dan keterangan, atau tertolong dengan apa? Pedang dan tombak. Di zaman para sahabat dan setelahnya tertolong dengan segala bentuk, karena apa? Awamilun nasr ada. Sebab-sebab datangnya pertolongan terpenuhi kita. Nah, sekarang sebagian ada pertolongan, sebagian tidak tertolong karena apa? Kita sendiri sebab-sebabnya kurang. Tayyib. Fa'alal awal, berdasarkan kemungkinan pertama kita tertolong dengan hujjah dan bayan, hum ahlul ilim, mereka adalah para ulama. Selalu apa? Ditolong oleh Allah dengan hujjah dan bayan sesuai dengan kedalaman ilmu mereka. Wa bihi qala al-Bukhari wa ghairuh. Ini pendapat Bukhari dan yang lainnya. Tayyib. Adapun kalam langsung dari Bukhari Anda tidak mendapatkan, tapi ini dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam apa? Di dalam Sunan beliau, menukilkan dari Syekh beliau Al-Bukhari. Tayyib. Wa qala Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in yang kedua muka surat 268. Hum ahlul ilmi wal ma'rifati bima ba'atsallahu bihi rasulah. Mereka adalah para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan terhadap syariat yang Allah Ta'ala mengutus Rasulnya untuk membawanya. Kembali kepada para ulama lagi intinya. Tayyib, qauluhu alladzina qala fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka. Al-hadits, sampai akhir hadis. Rawahu Muslim nomor yang ke 1922 dari hadis Jabir bin Samurah. Min hadis Jabir bin Salamah, yang betul Jabir bin Samurah. Qal wa Jabir bin Abdullah. Ini Muslim nomor yang ke 1923, yaitu setelahnya. Wa Sauban ini Muslim nomor yang ke 1920. Wa akhrajahu fi sahihain, dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih mereka berdua, min hadisil Mughirah bin Syu'bah, dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Bukhari nomor yang ke
7311. Muslimnya berarti Muslim nomor 1921. Sebelum yang tadi. Wa Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini nomor yang ke 1036. Untuk kalau 1036 ini Muslim. Muslim 1036. Bukhari-nya adalah 3641. Tayyib, memang ini hadisnya adalah apa? Mutawatir. Kesimpulannya dari para ulama tentang hadis la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Qaulu zahirin ay ghalibin, yaitu mereka yang menang. Wa zuhur al-ghalabah, yaitu apa? Dominasi atau kemenangan. Wa qauluhu hatta taquma sa'atu mautihim, yaitu waktu kematian mereka bihubu birrih, dengan apa? Bertiupnya angin. Salah satu tanda kiamat itu. Taqbidu ruha kulli mu'min, yang mencabut ruh setiap orang mukmin. Kenapa? Karena la taqumu sa'atu illa ala syiraril khalaq. Tidaklah hari kiamat datang kecuali kepada apa? Makhluk yang paling buruk. Yaitu apa? Orang mukmin tidak mendapatkan dahsyatnya hari kiamat. Mereka diselamatkan. Mereka cuma apa? Mendapatkan angin selembut sutra, kemudian mereka meninggal. Nah, orang-orang kafir yang sangat buruk itu, yang busuk itulah yang akan merasakan dahsyatnya kengerian hari kiamat. Tiupan yang pertama itu. Wahiyya sa'atu fi haqqil mu'minin. Kematian yang tadi adalah hari kiamat bagi orang mukmin. Sebagaimana di dalam hadis apa itu? Wa man jaa ajaluhu faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa datang ajal berarti apa? Telah tegak kiamat dirinya, kiamat sughra. Wa illa, karena jika tidak demikian penafsiran kita, fasa'atu la taqumu illa ala syiraril khalaq. Hari kiamat itu tidaklah datang kecuali pada makhluk-makhluk yang paling buruk. Wa qad taqaddama dzalik, dan telah berlalu pembahasan tentang ini. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini fawaid, ada beberapa faedah, minha di antaranya anna fihi ilman, anna fihi alaman min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi ada satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'jizatan zahiratan lin nabi. Ada mukjizat yang jelas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim itu, yaitu yang beliau ceritakan betul-betul ada dan senantiasa ada sampai hari kiamat. Fa inna hadzal wasfa ma zala bihamdillah min zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ilal an wala yazal. Karena sifat ini tadi, kelompok yang senantiasa tampil di atas kebenaran dan tertolong dan seterusnya itu, alhamdulillah senantiasa ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang dan akan senantiasa ada. Baik. Wa fihi dalilun liqaunil ijma' hujjah, dan di sini ada dalil bahwasanya ijma' adalah hujjah. Dan ini juga apa? Pendalilan dari Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin di dalam syarah usul i'tiqad, syarah usul min ilmil usul beliau itu. Kenapa? Karena kalau dikatakan ijma' berarti apa? Seluruh umat ada di situ, yaitu para mujtahidinnya ada di situ. Sementara apa? Sementara di setiap zaman selalu taifah mansurah akan senantiasa menampilkan kebenaran. Berarti kalau di suatu zaman seluruh ulama berkumpul terhadap suatu pendapat, berarti taifah mansurah ada di situ. Sementara kalau taifah mansurah ada di situ, berarti al-haq ada di situ. Berarti apa? Ijma' memang apa? Hak. Ijma' adalah hujjah. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.